Kemudian ini adalah cara menstabilkan output, dan juga ternyata sekarang menjadi 1000 volt. Langsung nyala terang dan tidak tidak flicker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya mendemokan bagaimana sebuah high voltage power supply bekerja dan seperti apa karakteristiknya. Di sini sudah ada trafo sebagai penurun tegangan, bahkan di sini sebagai penaik tegangan dari 220 volt PLN ke 300 volt AC dengan kekuatan untuk trafo ini total 70 watt. Tentunya yang ke sekunder ini paling bisa sampai 30 watt, bahkan lebih ya. Kemudian di sini juga ada beban. Sebagai beban adalah sebuah neon mati ya, neon rusak, lampu CFL rusak yang sudah mati filamennya. Jadi saya dapatkan ini yang nyala gas nih. Jadi ujung ini yang mati ke ground, kemudian ke tegangan plus, dalam hal ini minus ya, karena yang saya gunakan saat ini adalah negatif power supply high voltage. Jadi skemanya adalah sebagai berikut ya, jelas ya, skemanya seperti ini. Nah, ini mewakili trafo masuk, yang ini tidak dipakai, ini untuk yang lain. Kemudian keluar dari sini tap AC, CT ke ground, CT dapat ground. Kemudian untuk ininya AC ini melalui ini kapasitor, kapasitor 0,5 di skema, tetapi saya hanya ada di sini 1 mikro. Yang ini 1 mikro 250 volt. Seharusnya ratingnya di sini harus di atas 300 volt, tapi saya coba saja pergunakan, ternyata bisa, dan sepertinya bertahan cukup lama ya, tidak panas kok. Kemudian di sini ada dioda ini 4007, 4007 2 buah. Namun pada aplikasinya saya pergunakan di sini adalah voltage multiplier. Seharusnya ini secara desain adalah perkalian 4 kali, 3 kali ya. Jadi di sini saya dapat ternyata juga 3 kalinya. Bentuknya seperti ini. Ini yang sebelumnya rencananya saya pergunakan untuk osiloskop yang Hamek. Jadi rancangannya sebenarnya keluarnya sana itu adalah 13 kV, tapi sepertinya nggak akan kuat. Jadi di sini dia merubah tegangan dari sini. Di sini sudah ada tegangan 300 volt. Kemudian di up ke sana menjadi 3 kali 900 volt. Oke, jelas ya, seperti ini untuk skemanya. Skemanya sampai sini saja gitu kan. Ini untuk ke beban, ini dianggap ke beban, jadi ini lupakan, ini karena adalah bagian dari project power supply untuk osiloskop. Oke, dari sini. Nah, yang Anda lihat saat ini karakternya adalah sebagai berikut. Ini untuk voltase. Pada posisi ini dengan daya pemakaian 6 watt. 6 watt ini sekitar 3 watt ya, karena coba kita lepas dulu tanpa beban. Ini tanpa beban tetapi ada diodanya 3,3 watt ya, 3,3 watt 0 volt, karena untuk ininya belum dikonek. Kemudian saya dapatkan ke beban mengalir arus yang di sisi power supply dari PLN nya
0,1, kemudian keluar pemakaian sebesar 5,76 watt, 2,5 ya, sekitar 3 watt, dikurangi tadi pemakaian 3 watt. Jadi kemudian di sini ada ininya, ada keluarnya, ini saya tahan dulu. Ini masing-masing resistor kapur ini adalah sebesar 10 ohm, tapi wattnya gede, 5 watt. 10 ohm 4 kali berarti 40 ohm, 5 watt. Jelas ya. Kemudian ini kalau kita ukur tegangan ya. Nah, untuk tegangan output saya pergunakan ini sudah ditahan sama high voltage resistor ini ya, voltage divider yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian di sini terbaca voltase 640 volt. Jadi, kalau Anda ingin tahu pemakaian DC saja, 640 volt kali ini ada miliampere meter. Ini satu strip mewakili 5 miliampere. Karena di sini batas 30 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 strip itu adalah 10. Jadi ini sekitar 3 miliampere pemakaian. Dan sekarang jadi blinking ya. Gitu. Ini kalau kemudian saya stamping lagi ya, saya naikkan, mati dia. Kenapa mati? Coba cek mungkin kabelnya. Ya, mati ya. Kenapa mati? Mungkin ini sudah kalah. Ini tidak nyala sama sekali, tapi di sini masih ada tegangan. Tegangannya 900 volt. Tanpa beban dia akan 900 volt. Coba kita cek masalahnya di mana. Sebentar. Baiklah. Ini sudah pada versi stabilnya. Jadi masalahnya banyak sekali ya. Mungkin masalah kabelnya atau gimana, atau juga masalah dari ininya apa, neonnya itu terpengaruh dengan suhu temperatur mungkin. Jadi kita ingin tahu voltage dropnya ya. Ini voltage dropnya ini sebesar, ini pemakaiannya 5 miliampere pada 600 volt. 600 kali 5 miliampere. Jadi sekitar 3 watt ya. Dari sana itu terpakai 7 watt. Dikurangin tadi idealnya 3 watt ya, berarti sekitar 4 watt. Nah, jelas ya. Jadi pembebanan dalam power supply tegangan tinggi itu sangat perlu diperhatikan. Bebannya tidak boleh dibebani dengan watt yang besar ya. Anda harus perhatikan rating daripada ketika voltase itu berada di voltase tinggi berapa ampere. Bodoh-bodohan pada 900 volt misalnya, kalau 1 ampere berarti berapa itu? Berarti sudah 900 watt. Besar sekali makanya. Berarti kalau 0,01 10 miliampere itu sekitar 9 watt. Tapi tegangannya tinggi gitu. Maka kemudian dalam sistem high voltage itu selalu akan ada drop. Sangat susah untuk maintain drop, itu harus diperhitungkan dari kapasitas semuanya ya. Agar tidak drop maka harus dipasang resistor di sini. Resistor ini harus dihitung berdasarkan berapa sih beban ini nanti akan makainya gitu. Jadi ini saya sadari ketika saya memperbaiki power supply ini gitu kan. Sementara mintanya untuk tabung power itu, yang itu 8SC31 itu mintanya 1500 volt pada anode itu. Saya nggak ngerti ya, 1500 volt itu setelah drop atau 1500 volt harus nggak boleh drop. Jadi kemudian dari sini coba ini kita ukur ya.
Ini dengan pemakaian 5 mA, di situ terbaca minus 600 volt. Dari 900 turun ke 600. Ini kalau tanpa beban. Tuh, hampir 1000 ya, 957 volt DC. Itu, tapi nggak high power gitu. Karena juga terbatas, ini ditahan juga oleh si kapasitor ini. Semakin kita perbesar kapasitor ini, maka kesininya juga akan semakin besar gitu. Jadi kita perlu, kenapa ada di sini ada resistor penahan ini, kita perhitungkan. Ini secara praktikal yang buat saja ini menempatkan resistor 33 kilo di sini sebelum masuk ke tabung. 33 kilo ohm ya. Nah, di sini saya tidak ada 33 kilo, tapi saya bisa usahakan 39,5 hingga 40 kilo. Tadi saya ukur 39,5. Jadi close, mendekati ya. Jadi dengan dibebani seperti ini, dibebani itu hanya 5 mA, maka akan terbebani sekitar 4 watt. Dan lampu ini tidak langsung, balik lagi saya ulangi, lampu ini tidak langsung loh ya. Ini hanya terhubung secara gas. Listrik itu terhubung secara gas. Filamen di sana itu saya satukan, karena juga filamennya sudah putus. Jadi kenapa saya memakai neon di sini adalah sebagai indikator dan juga beban tiruan. Tuh. Jelas ya, kita ukur tegangannya, kita ukur dari miliampernya, dan kita juga ukur inputnya. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menganalisis secara sederhana, secara real, secara empiris, berdasarkan apa yang ada. Tidak hanya terka-terka, tidak hanya cuma ngomong doang tentang teori. Inilah prakteknya seperti ini, diukur dan juga ditelaah, dianalisa. Salam ngoprek. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kemudian ini adalah cara menstabilkan output, dan juga ternyata sekarang menjadi 1000 volt. Langsung nyala terang dan tidak ini ya, tidak flicker ya. Ini tegangannya terbaca berapa itu? 973. Ini kalau saya kurangin, saya tahanannya saya tambah menjadi 1000 volt ya, 1031 volt. Minus ya, minus 1000. Jadi sekarang saya temukan bentuk kestabilan yang nanti akan saya pergunakan untuk osiloskop saya. Jadi di output ini, di outputnya, untuk ini saya kasih elko nih. Sebelumnya saya kan nggak pakai. Ini sebelumnya saya nggak punya kapasitor yang cukup untuk ini, tapi kemudian saya pasang elko dari minus 900 tadi ke ground. Ini ground. Dan jangan lupa ini nggak boleh kebalik. Polaritasnya kalau kebalik, elko-nya meletus. Dan seperti ini aplikasinya nih. Ini adalah 10 mikro kali 4. 10 mikro kali 4 itu voltnya ini 450 volt kali 4 berarti ya sekitar 1600-1700 volt ya ketahanan voltasenya. Tetapi untuk kapasitasnya berubah menjadi seperempatnya, 10.000 menjadi 2,5 mikrofarad. Dan juga untuk input saya perbesar nih. Sebelumnya ini kan hanya 1 mikro, ini saya ganti dengan 8 mikro. Nah, jadi bentuk ini sudah stabil nih ya. Oh, ternyata seperti ini caranya menstabilkan output power supply biar tidak drop. Anda harus perhitungkan resistor penahannya harus besar ya. Kenapa di sini saya pergunakan 5 watt? Harus 5 watt ke atas. Kalau enggak, saya pernah coba itu kebakar kalau pakai resistor hanya setengah watt.
Ya, jelas ya.